안녕하세요, 여러분. 또 만나네요. Oke, ketemu lagi ya. 여러분, 이번 주에 우리 마지막 수업입니다. pekan kali ini adalah materi terakhir. 자, 이번은 우리 haru il과에 대해 배울 거예요. Kita hari ini bakal belajar tentang haru il과. Haru artinya satu hari, keseharian ya, daily, kemudian il과 kegiatan. Oke, aktivitas juga. 시작하기 전에 발음부터 얘기할게요. dari barem dulu ya sebelum kita mulai. Baremnya sudah bagian kelima. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang peluruhan bunyi hiet, bunyi H. Jadi maksudnya bunyi H ini akan luruh atau seolah-olah kayak nggak ada jika sebelumnya ada konsonan nian, miem, iyeng, dan riel. Jadi kalau konsonan ini ketemu sama H, maka hanya bakal seolah-olah nggak ada atau luruh. Oke. Tapi kalau misal konsonan H merupakan bunyi awal satu suku kata yang dia berdiri sendiri, maka dia tidak dibaca luruh atau nggak hilang gitu ya, masih ada kalau tidak bertemu dengan 4 konsonan ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ada kata han. Han hanya masih jelas ya, tapi ketika sebelum kata han ada satu suku kata yang ternyata bacimnya salah satu dari 4 huruf ini. Di sini ada riel. Jadi bacanya bukan yolhan, tapi yoran. Hanya samar dan bacimnya ini jadi huruf R tetap. Kenapa? Karena pada saat ketemu dengan bunyi vokal, bacim nggak berlaku ya, seolah-olah kan dia pindah ke sini, jadi tidak dibaca L, merupakan tengah-tengah antara R sama L. Yoran. Yoransi. Bukan yolansi, bukan yolhansi, tapi yoransi. Han, yoransi. Kemudian juga ada kata hak. Hak. Di sini, di suku kata sebelumnya ada konsonan iyeng. Ya, termasuk dari 4 konsonan itu. Jadi bacanya bukan bang hak, hanya samar aja. Bangak. Bangak. Oke, bangak. Kemudian ada kata hada. Hada masih jelas nih hanya. Tapi ketika dia berubah, di sebelumnya ada suku kata juga, ternyata ada bacimnya eng. Jadi sarangeo. Ini hada kenapa heo? Oke, nanti di sini bakal kita bahas ya. Ada kata kerja hada, dia bakal berubah jadi heo. Dari hada bisa sarang hada, bisa juga sarangeo. Hanya samar. 자, 예문 보세요. lihat contoh lagi. 모두 열심히 연습해요. 열심히 bukan 열심히, hanya seolah nggak ada. Karena ada bacim miem. 모두 열심히 연습해요. Nah, kalau ini kok dibaca, oke, nggak masalah ya, karena biep tidak termasuk dalam 4 konsonan yang ini. Oke. Di sini justru kalau biep ketemu sama H, dia jadi piep, jadi pa. Jadi 연습해요. 연습해요. 모두 열심히 연습해요. Semuanya berlatih dengan sungguh-sungguh atau dengan serius. 자, 2번 은행원이 이래요. Dan di sini bukan 은행원 tapi 은행원. Karena ada niannya di sini ya, ada termasuk nian. Jadi bukan 은행원, 은행원. 은행원이 이래요. termasuk juga yang ini, bukan 일해요 아니에요, 이래요. 은행원이 이래요. pegawai bank bekerja. 3번, 11시에 청소해요. 요란. Ingat ya, 요란. 11시에 청소해요. 청소하다. 청소하다 artinya bersih-bersih ya. Jadi bersih-bersih pada pukul 11. Masuk ke kosakata kali ini karena kita bahas tentang kegiatan dalam waktu sehari, maka ada kaitannya sama 시간. 시간 artinya waktu. Untuk penunjuk waktu yang paling utama ada 오전, 오후. Indonesia sama Korea beda dalam konsep waktu. Kita ada yang namanya 24 jam ya. Jadi sampai jam 24 kayak gitu. Tapi kalau di Korea hanya ada 12 jam, jadi mereka juga pakai sistem IMPM kayak negara yang lain. Nah, kemudian
Untuk menentukan AM, PM, kita lihat di sini biar lebih mudah ingat, ada yang namanya John sama who. John ini artinya sebelum. Dan who artinya sesudah. Patokan kedua ini adalah matahari tengah-tengah, maksudnya tengah siang gitu ya. Jadi kalau sebelum tengah hari, maka pakai ojon. Kalau sesudah lewat dari tengah hari, maka pakai ohu. Ojan ohu selain untuk penanda AM, PM, kalau di belakangnya tidak ada angka jam, maka dia diartikan sebagai pagi atau sore. Contoh gimana? Misal ojan 8시. Ya. 오전 8시. Misal jam 7 IM gitu ya, atau jam 7 pagi boleh. Tapi nanti akan ada juga di mana ojan ini dipakai tanpa satuan jam, maka dia diartikan pagi. Waktu pagi alias maksudnya waktu sebelum tengah siang. Kemudian ohu juga gitu. Jadi kalau ohunya aja nggak pakai satuan maupun angka jam, maka dia diartikan bisa siang, bisa sore. Pokoknya selepas dari tengah hari. Kemudian 새벽. 새벽 artinya subuh. 아침 artinya pagi. Lalu 점심 siang. Dan 저녁 petang atau malam. Oke, boleh diartikan petang maupun malam. 아침, 점심, 그리고 저녁 ini sebenarnya adalah merujuk pada kata benda makan atau waktu makan. Jadi 아침 ini sebenarnya adalah sarapan pagi, 점심 makan siang, 저녁 makan malam. Tapi bisa juga untuk penunjuk waktu. Jadi 아침 waktu pagi, waktu orang makan pagi misal gitu. 점심 waktu orang makan siang. 저녁 waktu orang makan malam. Oke. Kemudian ada juga pembagian siang malam yang berdasarkan misal kayak matahari terbit gitu ya. Jadi semasa siang day itu pakai not. Nah, ini bedanya dengan 점심. Kalau 점심 ini fokus ke tengah harinya doang gitu ya. Kalau not ini mencakup dari pagi, siang sampai sore di mana ada matahari. Kemudian kalau 밤, nah 밤 ini mencakup 저녁 juga sama nanti tengah malam gitu ya. Sama 새벽. Jadi di waktu di mana nggak ada matahari. Tapi lebih spesifiknya lagi, kata BAM ini bisa digunakan pada jam 9 ke atas, jam 9 malam ke atas. Jadi kalau misal jam 7, jam 8, itu masih bisa pakai 저녁. Kemudian ada haru ini artinya hari juga dalam waktu 1 hari maksudnya ya, haru. Kemudian si ini merupakan satuan jam. Nanti ketika menyebutkan jam, kita pakai si ini tadi. Selanjutnya ada bun. Bun artinya menit, satuan menit. Dan untuk detik bisa pakai cho. Si bun cho. Masuk ke kegiatan kesehariannya aja. Keseharian itu biasanya ngapain aja sih gitu ya. Ada kata kerja ironada. Ironada bangun. Iru takta. I itu artinya gigi. Takta mengelap atau menggosok. Jadi iru takta menggosok gigi. Kemudian sesuada mencuci atau membasuh muka. Nah ini khusus untuk muka ya, nggak bisa dipakai untuk membasuh yang lain. Kemudian mukyokada artinya mandi. Selain mukyokada ada kata yang lain ya untuk menyatakan atau mengungkapkan aktivitas mandi, yaitu bisa pakai shawohada. Shawohada ini serapan dari bahasa asing shower. Selain itu ada juga pakai kata shita, bisa juga. Shita ini lebih literatur berarti membasuh, maksudnya membasuh diri gitu ya. Orang Korea biasanya selain pakai yang shawohada, pakainya sering pakai shita. Kalau mukyokada itu jarang justru. Seringnya dipakai di bentuk tulisan kalau mukyokada. Tapi kalau mau pakai mukyokada juga nggak apa-apa ya. Ta 괜찮아요. Oke, boleh tiga-tiganya ya. Kemudian ada kegiatan ikta artinya membaca. Danita artinya adalah pergi. Nah, danita di sini bukannya pergi pakai gada, Sam. Oke, ada persamaannya ya. Sama-sama pergi. Tapi bedanya gimana? Bedanya kalau gada itu pergi yang hanya kegiatan perginya aja. Sedangkan kalau danida kegiatan pergi tapi yang bolak-balik.
gitu. Contoh, misal kita pergi ke sekolah. Perginya nggak cuma hari ini ya. Perginya bisa hari ini, besoknya lagi. Nah, jadi kita pergi, datang, pergi bolak-balik. Itu pakai danita. Nggak cuma sekolah, contoh bekerja juga bisa pakai danita. Oke, jadi kita pergi kerja, nanti pulang ke rumah. Besok kan pergi lagi. Nah, itu bisa pakai danita. Yang pulang pergi. Kemudian bewuda. Bewuda artinya belajar. Apa bedanya sama yang gongbuhada? Gongbuhada secara spesifik lebih bisa digambarkan dengan kata study. Study, belajar. Ya. Sedangkan bewuda ini learn, mempelajari sesuatu. Dan kalau gongbuhada lebih spesifik, biasanya belajarnya bisa dari sekolah, kayak gitu ya. Lebih yang ke bersifat formal, sekolah, lembaga, gitu. Tapi kalau Beuda, ini bisa belajar apapun dimanapun. Contoh, misal kalian lihat tutorial YouTube, mempelajari misal menyuam, nah kayak gitu bisa disebut Beuda. Tapi kalau study, kalian pelajari suatu ilmu bidang tertentu, ada tutornya, ada materinya, nah itu gongbuhada. Selanjutnya ada 퇴근하다. Kita ke bawah sedikit. Ada 숙제하다 setelah beuda tadi. Sukce itu artinya tugas atau PR ya. 숙제하다. Kata lainnya juga kalian bisa mungkin akan ketemu dengan yang namanya 과제하다. Oke, apa bedanya? Sama aja, 과제하다, 숙제하다. Cuma kalau 과제하다 ini biasanya lebih sering dipakai di dunia kuliah. 과제하다. Sukce dunia tugas biasa, dunia sekolah biasa, dan dunia umum. Jadi misal sukce, nggak cuma murid yang punya sukce. Contoh misal ibu rumah tangga, oh iya punya PR nih, cucian belum selesai, misal kayak gitu ya. Nah itu bisa pakai sukce. Tapi kalau gua aja ini lebih pekerjaan tugas kayak sesuatu yang berhubungan dengan pelajaran. Kemudian 청소하다. 청소하다 membersihkan rumah, bersih-bersih gitu ya, pembersih. Nah, jadi beda. Kalau tadi cuci muka, bersihin muka, sesuhata. Ya. Kemudian mandi, membersihkan badan, shita atau mukyokada, shawahada. Tapi kalau yang dibersihin rumah, gitu ya, atau ruangan, itu bisa pakai 청소하다. Kemudian ada 출근하다. 출근하다, pergi kerja. Lalu ada 퇴근하다. Nah, ini lawannya. Ingat 출 sama tue aja bedanya ya. Oke. Ini pergi kerja, 퇴근하다, pulang kerja. Kemudian 시작하다, mulai, 시작하다. Lalu 끝나다. 끝나다 artinya selesai. Dibacanya 끝나다. Jadi bukan ketnada ya. Di sini jadi n dibacanya. Kalau tiet ketemu sama n. Selanjutnya ada 시험을 보다. Siom artinya ujian. Buta tidak hanya melihat, menonton, membaca, tapi juga bisa berarti menghadapi ujian kalau dipadankan dengan siom. Jadi siom을 보다 menghadapi ujian atau dia ngerjain ujian gitu ya. Kemudian 운전하다 artinya menyetir, mengendarai, 운전하다. Lanjut ke 문법. Tata bahasanya di sini tentang angka asli Korea. 네, 지난번에 우리 한자어 숫자를 배웠잖아요. 자, 이번엔 거유어 숫자를 배울 거예요. 네, di pertemuan sebelumnya itu ada bahas 한자어 숫자, bilangan Sino Korea. Kalau bilangan Sino Korea identik dengan penomoran nomor rumah, nomor telepon, nomor gedung, nomor lantai. Kalau 거유어 숫자 ini dia lebih identik dengan penjumlahan. Jadi akan ada jumlah benda yang dihitung beserta satuannya. Nah, biasanya pasti pakai satuan. Oke. Contohnya misal, menghitung benda, jumlah benda barang. Menghitung usia, ada satuannya ya. Menghitung jam, durasi bulan, dan lain-lain. Nah, cirinya kalau untuk angka asli, dia hanya sampai 99. Udah mentok, nggak bisa lebih gitu ya. Sedangkan kalau nanti 100, dia kembali pakai angka Sino Korea. Nah, jadi itu enaknya. Kalau angka asli, dia nggak bisa banyak-banyak ya. Sampai 99 aja. Oke, kita lihat pertama dari angka 1 sampai 10. Oke. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯,
일곱, 여덟, 아홉, 열. 네, 한 번 더. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, aop, 열. Kemudian untuk angka 11 gimana? Sama kayak angka sino. Jadi 11 itu tinggal tambahin 10 dengan 1. Berarti yorana. Bukan yolhana, tapi yorana. Hanya luruh, hanya seolah nggak ada. Karena di sini ada bacim real. Ingat 4 huruf tadi ya, dan real termasuk di dalamnya. Yorana, 열둘 untuk 12, 13, 열셋, 14, 열넷. Bacanya bukan 열넷 tapi 열넷. 열 10, 4-nya net. Di sini kalau real ketemu sama nian, maka dua-duanya dibaca real. Jadi 열넷. Untuk 15, 열다섯, 16 berarti 열여섯. 17, 요릴곱. Ada vokal I ya. R-nya jadi tetap R. Kalau di sini, kalau ketemu yo, dia tetap jadi L biasa. Jadi 열여섯. Tapi kalau ketemu ini, vokal biasa, 요릴곱. Kalau ini ketemu yo lagi, tetap jadi L lagi. Jadi 열여덟. Kalau ketemu sama vokal biasa, A, 열아홉. Intinya kalau real ketemu sama yo seperti ini dia tetap dibaca L meskipun ini vokal, gitu ya. Tapi kalau vokal yang lain tetap jadinya dibaca R. 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉. Dan 20 gimana? Kalau 20 apakah sama sama sino? Jadinya 둘열 아니에요. 네, 이거는 달라요. Jadi agak beda kalau yang ini ya. Kalau sino kan 20, 2, 10, 20, 20. Tapi kalau untuk angka asli, dia punya namanya sendiri untuk tiap puluhannya. Contoh misal 10 kan 열 ya. Kalau 20 ada lagi, 20 namanya semul. Semul. Lanjut, misal kalau mau 21, berarti tinggal tambahin semul sama hana. 25, semul 다섯. Gitu ya. Nanti sampai 29, kemudian 30. Nah, 30-nya juga punya nama lain, yaitu 서른. Jadi bukan 셋열 아니에요. 서른. Contoh 37, berarti 서른일곱. 32, 서른둘. Nah, gitu seterusnya. Jadi tiap puluhan juga perlu kalian hafalkan namanya ya. Untuk 40, 마흔. 마흔. 50, 쉰. 쉰. 60, 예순. 예순. 70, 일흔. 일흔. Ingat, karena ada R, jadi hanya sama 일흔. 80, 여든. 여든. 90, ahun. Ahun. Ini kalau sudah tahu puluhannya, tinggal kalian tambahkan satuannya. Jadi kayak 74, irenet. 89, yodenahop. 93, ahunset. Gitu ya. Sampai nanti paling mentok ke 99 aja, yaitu ahun ahop. 100-nya pakai sino, bet. Oke, jadi sampai 99 aja. Oke. Kemudian ada yang saya tandain warna merah. Ini ada 5 angka ya. Ada hana, 둘, 셋, 넷, dan angka semul. Oke. 5 angka ini berbeda karena akan mengalami perubahan ketika diikuti oleh satuan jenis. Contoh satuan jenis itu yang kayak gimana sih? Contoh kayak gini. Adik saya berumur 1 tahun. Ada satuan usia tahun. Di kamar ada 2 ekor kucing. Ada ekor satuan untuk binatang. Saya minum 3 gelas. Gelas satuan untuk sajian minuman. Oke. Sama kayak jilid. Kemudian orang. Ini kan satuan benda ya.
Nah, 5 angka tadi akan mengalami perubahan. Jadi seolah-olah huruf terakhirnya itu akan hilang. Contoh, hana, hanya hilang jadinya han. Oke, jadi han aja, nanti n-nya taruh bawah sini. Dul, bukan dul, tapi jadi du aja. R-nya hilang. Set jadi C aja, dan net jadi ne aja. Gitu juga dengan semul, berarti R-nya hilang, nanti bakal jadi semu aja. Dengan syarat di belakangnya diikuti satuan jenis. Kalau nggak ada satuannya, ya tetap lengkap utuh begini ya. Jadi nggak ada yang berubah. Yemun 보세요. Adik saya berumur 1 tahun. Adik Uri 동생 saya Uri. Ini sebenarnya bukannya artinya kami ya, Sam. Uri bisa digunakan untuk kepemilikan dalam bentuk sopan. Biasanya apa aja yang bisa dilekatkan Uri sebagai kepemilikan? Contoh keluarga, rumah, kemudian kekasih, suami, anak, yang berhubungan dengan rumah dan keluarga. Jadi menunjukkan rasa kasih sayangnya pakai Uri, gitu ya. 동생 adik. Jadi Uri 동생은 adik saya berumur 1 tahun, maka 1 tahunnya dulu. Han, kemudian 살. 1 tahun. Bukan hanasal, tapi hansal. 입니다 adalah predikat untuk kata benda ya. 우리 동생은 1살입니다. Adik saya adalah berumur 1 tahun. Kalau misal adiknya umurnya 5 tahun, tinggal diganti. Jadi, 우리 동생은 5살입니다. Angka 5 tidak mengalami perubahan. Hanya angka 1, 2, 3, 4, dan 20. Selanjutnya, di kamar ada 2 ekor kucing. Di kamar 방에 2 ekor kucing. Kucingnya dulu yang disebut ya, jadi bendanya dulu. Goyangi, kemudian 2 ekor. 2 mari. Mari ini satuan untuk binatang. Jadi jangan pakai benda lain. Contoh bukan 2 sal, bukan 2 tahun ya. Sal khusus untuk usia, bari khusus untuk binatang. Goyangi 2 mari. Berarti 2 ekor kucing. Kemudian ada partikel ga. 있습니다. Kalau ada 있습니다, 없습니다, maka benda yang di depannya diikuti i atau ga, gitu ya, tergantung. Karena mari berakhiran vokal i pakai ga. 방에 고양이 2 마리가 있습니다. Jadi di kamar ada apa? 2 ekor kucing. Bendanya dulu yang disebutkan. Kemudian saya minum 3 gelas susu. Oke, 저는 saya minumnya belakangan predikat karena paling belakang 3 gelas susu. Susunya dulu 저는 우유. 세잔. 잔 satuan untuk gelas. 우유 세잔. Nah, di sini set bukan set ya, 세잔. Ini juga tadi bukan dul mari tapi du mari karena ada satuan. 저는 우유 세잔을 마십니다. 마십니다 minum. Lesem ini kenapa pakai el? Ini kok pakai ga gitu ya? Karena di sini ada kata kerja minum, sedangkan isem nida bukan kata kerja melainkan kata sifat. Oke, jadi kalau kata kerja maka benda ininya, objeknya bisa pakai el sama re. Kalau kata sifat, benda yang di sini jadinya subjek i atau ga. Kemudian 백화점에서, nah di sini ya di 백화점에서 소설책 7권을 삽니다. Oke, saya membeli 7 jilid buku novel di mall. Jadi untuk kata begini, sebutkan keterangan tempatnya dulu. Tempatnya adalah di mall. Kemudian objeknya yang dibeli adalah 7 jilid buku novel. Oke, jadi habis mall, novelnya dulu, jumlah bukunya, satuannya, kemudian predikatnya membeli. Membeli adalah kata kerja, maka untuk bendanya di sini dikenakan partikel objek. Selanjutnya, di ruang kelas ada 25 orang murid. Nah, berarti di ruang kelasnya dulu, keterangannya dulu, 교실에 25 orang murid. Muridnya dulu, 학생.
25. 명 ini satuan untuk orang. Oke, orang. 명이 있습니다. 있습니다, 없습니다, semuanya pakai partikel subjek. Kalau yang kata kerja, kenakan partikel objek. Kita nggak akan bahas banyak untuk satuan, ini hanya pengenalan aja. Jadi yang 5 angka tadi bakal berubah kalau ketemu satuan. Maka dia akan berubah juga ketika nanti kita menyebutkan angka jam, karena pakai satuan jam ya, ada satuannya. Oke. Nah, yang membedakan juga untuk penyebutan jam dalam bahasa Korea itu pakai 2 angka kita. Jadi nggak cuma 1 angka ya. Untuk satuan jamnya, kita pakai angka asli Korea, kemudian ditambahkan dengan satuan shi. Sedangkan untuk menit sama detik itu pakai angka shino. Jadi nanti angkanya bakal dicampur seperti ini. Satuannya ada bun untuk menit dan cho tadi untuk detik. Lihat contoh jam 1. 1 hana. Jadi langsung hanshi, bukan ilshi. Jadi yang dipakai angka asli ya. Hanshi, bukan hanashi. Contoh lagi jam 2 lewat 5 menit. Oke. Berarti 2-nya di sini pakai angka asli dan menitnya pakai angka shino. Berarti 2시 5분. 2시 5분. Bukan 2시 5분, bukan 2시 5분, 아니에요. 2시 5분. Selanjutnya jam 3 lewat 10. Jamnya pakai asli, set. Tapi karena ada satuan si, jadinya sesi. Bukan setsi. Sesi. Nah, ini pakai 10-nya angka sino, 10. 10분. Sesi 10분. Jam 3 lewat 10. Lanjut, berarti ini jadinya nesi. Nesi, dan ini 15, angka sino, 10. Jadi nesi 15분. Contoh lagi, jam 5, 다섯시. Dasat tidak mengalami perubahan. Jadi tetap dasat. 다섯시 20 menit. 20분. Bukan semulbun ya. Oke. Nah, untuk menanyakan jam, kalian bisa menggunakan kalimat 지금 몇 시입니까? 지금 artinya sekarang. Jadi kalimat intinya yang bertanya jam adalah 몇 시입니까? 몇 artinya berapa. 몇 시 berarti jam berapa. Sekarang jam berapa? 네, 지금 몇 시입니까? 네, 지금은 nah tinggal disebutkan pakai jam sama menitnya. Nah, berhubung Korea juga pakai AM PM untuk menegaskan sekarang ini maksudnya jam pagi kah siang gitu ya. Jadi bisa pakai ohu ojon. Kalau nggak pakai ini boleh nggak Sam? Boleh juga, asal konteksnya udah jelas gitu ya. Kalau misal konteksnya belum jelas, takut dikhawatirkan jam 7 misal. Jam 7-nya ini jam 7 malam apa jam 7 pagi ya. Nah, itu perlu dikasih keterangan ojon atau ohu. Tapi kalau misal yang diajak ngobrol udah jelas gitu ya. Hari ini kita makan malam jam berapa? Berarti kan jam 7. Berarti makan malam berarti maksudnya ya jelas jam 7 malam gitu ya. Oke, contoh di sini 지금은 오후 2시 5분입니다. Bisa pakai 입니다. Nah, sekarang jam 2 lewat 5 PM. Oke. Kalau nggak pakai ohu boleh. 지금은 2시 5분입니다. Oke, 지금 sekarang gitu ya. Tergantung orang yang nanya sekarang dia tahu nggak sekarang ini siang atau tengah malam gitu ya, jam 2. Oke. Selanjutnya. Tata bahasa selanjutnya adalah akhiran informal sopan. Kita sudah pernah belajar akhiran formal. Ada apa aja? Kalau misal untuk kata benda, ada pakai imnida ya. Imnida. Kalau untuk kata kerja atau kata sifat, ada yang pakai semnida atau biepnida. Di mana ini tergantung kalau berakhiran konsonan pakai semnida, berakhiran vokal sama riel pakai biepnida. Ini dua-duanya bentuk
formal. Nah, kita bakal belajar tingkat yang di bawahnya lagi, yaitu informal tapi masih tetap sopan. Ada 3 bentuk, ada ayo, oyo, dan heyo. Aturannya sama, selalu da-nya dihilangkan terlebih dahulu, tapi patokannya beda. Kalau bentuk formal yang dilihat adalah huruf terakhir, ya. Huruf terakhirnya nih apakah konsonan atau vokal. Tapi kalau untuk bentuk informal, bentuk 3 ini, konjugasi ini dilihatnya adalah vokal di suku kata terakhir. Vokal, lihat suku kata terakhirnya, ada vokal apa di situ, gitu ya. Di sini ada 3 bentuk. Kalau vokal di suku kata terakhirnya ada A dan ada O, maka dia pakai bentuk ayo. Kalau ada A sama O bulat. Contoh, kata kerja, kata, da-nya hilang, tinggal ga. Nah, di sini ternyata ada vokal A, maka dia bisa pakai ayo. Ga ditambah ayo, jadi ga ayo. Disederhanakan, A-nya cukup 1 aja, jadi gayo. Contoh, 학교에 가요. Kalau bentuk formal kemarin kan gamnida ya. Di sini informalnya jadi gayo. 학교에 가요. Pergi ke sekolah. Contoh lagi, boda. Da-nya hilang, tinggal kata bo. Ternyata ada vokal O nih. Ya, ada vokal O. Jadi pakai ayo. Boayo. Boayo. Ini vokal O-nya ketemu langsung dengan vokal A. Kalau ada vokal yang ketemu sama vokal begini secara langsung, setelah ditambahkan ayo ya maksudnya, maka dia bisa disederhanakan. O sama A, kalau kalian ucapkan secara cepat, dia jadi wa. Nah, ingat kan ya, konsep untuk vokal gabungan wa itu dari O sama A, ini kan membentuk vokal wa. Nah, di sini berlaku perubahan seperti itu. Jadi bukan yongware bo ayo, tapi yongware buayo. Langsung jadi buah. Soalnya buayo pun kalau kalian sebut secara cepat, dia bakal jadi bunyinya buayo. Oke, coba diucapkan secara cepat ya, bakal jadi buayo. Selanjutnya ada kata anta. Oke, anta duduk, da-nya hilang, tinggal an. Nah, losem ini konsonan. Oke, nggak masalah, karena yang kita lihat vokalnya. Di sini ada vokal A loh, jadi pakainya ayo. Langsung dia ditambahin anjayo. Dibacanya jadi an, J-nya pindah ke samping karena ada vokal, jadi pindah ya. Anjayo. Bacanya seperti ini. Anjayo ini nggak mengalami perubahan vokal. Kenapa? Karena ada bacim menghalangi. Jadi vokalnya nggak ketemu secara langsung. Jadi langsung aja, anjayo, tidak perlu diubah. Sopae anjayo, duduk di sofa. Ya, jadi untuk bentuk formal jadinya 학교에 갑니다, 영화를 봅니다, 소파에 앉습니다. Tapi kalau untuk bentuk informal, 학교에 가요, 영화를 봐요, 소파에 앉아요. Selanjutnya ada bentuk kedua. Nah, bentuk kedua ini dipakai kalau ternyata di suku kata terakhirnya itu nggak ada vokal A maupun O. Jadi adanya vokal yang lain gitu ya, selain dari A dan O, maka pakainya oyo. Contoh kata ikta, kalau da-nya hilang, tinggal kata ik. Nah, di sini nggak ada tuh A sama O-nya ya, jadi pakainya oyo. Langsung disambung aja il goyo. Il goyo. Tidak mengalami perubahan vokal karena ada bacim yang menghalangi. Jadi nggak ketemu langsung vokal I sama O-nya. Jadi contoh 책을 읽어요. Membaca buku. Selanjutnya 마시다. Da-nya hilang, tinggal kata masih. Vokal yang dilihat yang mana? Yang terakhir aja ya. Vokal sebelumnya nggak ngaruh. Vokal yang terakhir. Ternyata vokalnya I, bukan A atau O. Jadi pakai oyo. Masih oyo. Di sini nggak ada bacim yang menghalangi. Jadi vokal I-nya ini ketemu langsung dengan O. Bisa disederhanakan menjadi yo. Jadi kalau I ketemu sama O, di sini ya menjadi yo bunyinya.
Ya. 우유를 마셔요. 우유를 마셔요. Jadi bukan uyu를 마시오요, uyu를 마셔요. Selanjutnya juda. Da-nya hilang tinggal ju. Oh, ini harusnya da-nya hilang ya. Ju. Karena vokalnya bukan A, bukan O, jadi oyo. Juoyo. Dan di sini vokal U sama O-nya ketemu langsung. Jadi disederhanakan juga. Unsurnya jadinya U sama O, jadi wo. 아이스크림을 주어요. 주어 jadinya ya. Oke. Sini udah bentuk informal. Jadi bukan lagi 책을 읽습니다. 우유를 마십니다. 아이스크림을 줍니다. Bukan. Tapi 읽어요, 마셔요, dan 줘요. Bentuk ketiga, selanjutnya ini yang paling gampang. Kalau kalian ketemu dengan kata yang ada unsur hatanya. Contoh. 공부하다, 사랑하다, 좋아하다. Nah, ini hadanya bisa langsung diubah ke heyo. Tidak perlu memikirkan apakah ada vokal A, apakah ada vokal O. Tapi langsung hadanya jadi heyo. Contoh 공부하다, 공부, langsung hada jadi heyo. 공부해요. 한국어를 공부해요. Belajar bahasa Korea. 사랑하다, sarang ditambah hadanya langsung jadi heyo. 사랑해요. 부모님을 사랑해요. Saya mencintai orang tua saya. 좋아하다. Dari 좋아 hadanya jadi heyo. 좋아해요. Jadi bulgogi를 좋아해요. Saya menyukai bulgogi. Yang paling mudah yang bentuk ketiga ya. Oke. Jadi intinya kalau di informal pertama lihat vokalnya. Ada A atau O enggak? Kalau ada, ada, berarti pakai ayo. Oh, ternyata enggak ada, berarti pakai oyo. Selebihnya, untuk yang bentuk hada, langsung aja ubah ke heyo. Selain untuk kata kerja, kata sifat, untuk kata bendanya gimana? Penggantinya imnida, gitu ya. Untuk mengganti imnida ada dua. Ada iyeyo sama yeyo. Bedanya, kalau imnida nggak perlu lihat apakah dia berakhiran konsonan atau vokal ya. Tapi kalau di informal, dia dilihat. Kalau berakhiran konsonan, maka pakai iyeyo. Kalau berakhiran vokal, pakai yeyo. Konsonan iyeyo, vokal yeyo. Kalau formal, langsung aja semua ditambah imnida. Ya, oke. 저는 김유아예요. 선생님이에요. Kalau formal langsung aja 김유아입니다. 선생님입니다. Nah, tapi di sini lihat 김유아 nggak ada 받침 pakai 예요. 선생님 ada 받침 pakai 예요. Sama juga 이거는 컴퓨터예요. 컴퓨터 nggak ada 받침nya, jadi 컴퓨터예요. 그거는 책상이에요. 책상 ada 받침nya iyeyo. Oke. Jadi imnidanya bisa ganti iyeyo atau yeyo. Lanjut. Kata bahasa selanjutnya ada egada, eoda, edanida. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Untuk egada. Di sini artinya ke. Egada otomatis jadi egayo ya. Otomatis jadi egayo. Artinya pergi ke. Pergi ke titik-titik. Kemudian oda. Oda artinya datang. Jadi wayo. Oda, da-nya hilang. Ada suku kata o. Berarti otomatis ditambah ayo. Makanya jadinya wayo. Ini artinya datang ke titik-titik. 그리고 다니다. 다니다 sudah dijelaskan di awal ya. 다니다 jadinya apa nih? Kalau da-nya hilang, tinggal dani. Dani ditambah apa dong? Oyo.
다니어요 disingkat jadi da녀요. da녀요. Artinya pergi ke titik-titik. Pergi yang dia bolak-balik gitu ya, nggak cuma sekali pergi nantinya. Oke. Nah, kalau kita tambahkan bentuk ini, 3 ini setelah nama tempat, maka dia bisa menunjukkan arah kepergian atau kedatangan ke tempat tersebut. Contoh, 오늘 백화점에 가요. 백화점에서 쇼핑해요. 백화점에 가요. Pergi ke 백화점. Ngapain di sana? Shopping해요. Ada kegiatan, maka pakai 에서. 오늘 백화점에 가요. 백화점에서 쇼핑해요. lanjut, 삼촌이 집에 와요. 우리 같이 먹어요. 삼촌이 집에 와요. 집 rumah berarti datang ke rumah. Paman datang ke rumah. kami 같이 먹어요. Kami makan bersama. 먹어요. 아빠가 회사원이에요. 회사에 다녀요. 회사원 berakhiran konsonan maka pakai iye요. 회사원이에요. 회사에 다녀요. Pergi ke kantor, ya, ke perusahaan. Ya. Shopping하다 jadi shopping해요. 먹다 langsung jadi 먹어요. Karena setelah dah hilang adanya hanya vokal O. Jadi langsung 먹어요. Dan 다녀요. Oke. Ya, 여러분 다녀요 ini unik banget kosakatanya. Kenapa? Dia bisa berubah-ubah artinya. Tergantung dengan nama tempat yang ada sebelumnya. Contoh nama tempat 회사. 회사 kan kantor. Itu tempat orang ngapain sih? Tempat orang kerja ya. Nah, jadi 다녀요 juga bisa diartikan sebagai bekerja. Jadi 회사에 다녀요 punya dua arti. Bisa pergi ke kantor, bisa juga bekerja di kantor. Contoh lagi misal 학교에 다녀요. Bisa diartikan pergi ke sekolah atau belajar di sekolah atau bersekolah di titik-titik gitu ya. Nah, jadi dia lebih fleksibel tergantung nama tempatnya. Oke. Cuma karena di sini kita bahas pergi ke titik-titik, boleh aja kita tekankan dengan arti pergi ke titik-titik. 괜찮아요. Oke. Ini tadi ekada, eoda, edanida. Selanjutnya untuk bab terakhir ada bentuk negasi an yang kalau dalam bahasa Indonesia diartikan tidak. Oke, jadi tidak melakukan sesuatu atau tidak bersifat sesuatu. Jadi bisa untuk kata kerja maupun kata sifat. An ini syaratnya dia harus diletakkan tepat sebelum kata kerja maupun kata sifat. Nggak boleh ada penghalang antara an sama kata kerjanya gitu ya. Oke. Dan kalau untuk kata kerja yang berbentuk hada, di depannya ada kata benda kemudian hada, maka an ini ditaruh di sebelum hada di sini. Oke, kata bendanya dipisah, an-nya taruh di sini baru lanjut dengan hada. Pokoknya wajib sebelum kata kerja. Oke. Contoh misal kata kerja yang terdiri dari kata benda dan hada ini gimana sih? Contoh untung hada. Undong hada. Undong ini sebenarnya kata benda yang artinya olahraga, sport. Kalau undong hada berolahraga. Maka dipisah dulu. Undong kita pisah, kemudian tambahkan an, kemudian hada. Hada jadi heyo ya otomatis untuk bentuk informal. Jadi undong aneo. Lebih mantap kalau sebelum an, kata benda yang di depan ini dipakaikan partikel objek. undong을 안 해요. Jadi bukan an 운동해요 아니에요. Yang benar 운동을 안 해요. Untuk kata kerja maupun kata sifat yang lain yang tidak berbentuk hada, langsung aja an-nya ditaruh di depan tanpa kita pisah-pisahin lagi, gitu ya. Contoh gimana? 내일 학교에 안 가요. 가요 kan bukan bentuk hada ya, jadi langsung aja. 내일 besok 학교에 ke sekolah 안 가요, tidak pergi, alias tidak pergi ke sekolah. 집에서 쉬어요. 집에서 쉬다.
Da istirahat ya. Aswida istirahat. Da-nya hilang, vokalnya ini. Ketemu sama oyo. Kalau vokalnya sudah 2 begini, dia nggak perlu disederhanakan. Jadi oyo-nya tetap utuh. 내일 학교에 안 가요. Besok nggak pergi ke sekolah. 집에서 쉬어요. Istirahat di rumah. 왜 오늘 공부를 안 해요? Dari kata 공부하다. 공부 ini kata benda yang artinya pelajaran atau kata benda belajar ya. To study. Jadi 공부하다 menjadi 공부를 안 하다. Otomatis 공부를 안 해요. 왜? Kenapa 오늘 hari ini 공부를 belajar an tidak 해요 melakukan. Kenapa kamu nggak ngelakuin kegiatan belajar hari ini? Gitu maksudnya. Selanjutnya 저는 멜론을 안 먹어요. 멜론을 안 좋아해요. Saya tidak makan melon. Saya tidak suka melon. Sam, ini ada cua hada, bentuk hada. Kenapa an-nya enggak di tengah-tengah? Karena cua ini bukan kata benda. Ingat, hanya yang kata benda plus hada aja yang dipisah. Cua ini kata sifat ya. Kata sifat bagus, good gitu ya, good. Cua heo menyukai. Oke, karena ini bukan kata benda, an-nya tetap ada di depan. Jadi bukan cua aneo, tetap aja an 좋아해요. Oke. Kita masuk ke percakapan. 자, 여러분도 따라하세요. Kalian juga bisa mengikuti ya. 네. 사라 씨는 보통 아침 몇 시에 일어나요? 네. Kalau Sarah 씨, maksudnya gitu ya, 보통 biasanya 아침 pagi 몇 시에 일어나요? 몇 시 jam berapa? 일어나요? bangun. Oke. Untuk menyatakan kegiatan, maka pada keterangan waktunya pakai e. 몇 시에 일어나요? Oh, kalau pagi, Sarah sih bangun jam berapa? Ya. 5시에 일어나요. Saya bangun pada jam 5. 5. Oke, bukan o ya. 오전에 보통 뭘 해요? 오전에. Nah, karena habis ojon nggak ada jamnya, maka dia diartikan pagi hari aja. Bukan diartikan im. Bukan ya. Jadi, 오전에 보통 biasanya 뭘 해요? Melakukan apa? Dari kata hada. Jadi 해요. 학교에서 공부해요. Saya belajar di sekolah. Ada kegiatan belajar, sekolahnya pakai eso. 학교에서 공부해요. Saya belajar di sekolah. 와원 씨는 오전에 뭐 해요? Kalau Wawan 씨, dia 오전에 di pagi hari ngapain? 뭐 해요? Melakukan apa? 저는 오전 7시 반에 출근해요. 저는 saya 오전 IM, kenapa IM? Karena ada satuan jam setelahnya. 7시 반에 출근해요. Nah, apa ini ban? Ban ini singkatan dari kata 30분. Oke. 30분. 30 30 menit gitu ya. Jadi maksudnya setengah jam. Ini bisa juga disebut dengan ban. Ban secara literatur artinya setengah ya. Jadi setengah jam maksudnya. Nah, selain untuk misal 7시 30분에 출근해요. 30분nya bisa diganti dengan ban. Kalau sudah pakai ban, tidak perlu pakai satuan menit atau satuan bun lagi. Oke, ini khusus untuk 30 menit aja ya. Boleh nggak, Sam, kalau saya milihnya langsung 7시 30분에 출근해요? 괜찮아요. Kalau mau lebih singkat bisa pakai 7시 ban. Jam 7.30 gitu ya. 저는 오전 7시 반에 출근해요. 출근하다, jadi langsung 해요. Saya pergi berangkat kerja ya pada jam 7.30 IM. Kalau diartikan pagi boleh
Boleh kalau mau disesuaikan ya, lebih nyaman. Jam 7.30 pagi, nggak masalah. 회사에서 일해요. 일하다. 하다nya langsung jadi 해요. Oke. Bekerja di kantor. Saya kerja di kantor. Oke. 오후는 뭐 해요? Nah, ohu lagi-lagi nggak ada satuan jamnya, berarti diartikan siang atau sore hari. Oke. 오후는 뭐 해요? Oh, kalau ohu, kalau waktu sore ngapain? Gitu ya. 오후는 운동해요. 네. 운동하다, 하다nya langsung 해요. 오후는 운동해요. 저녁을 먹어요. 네. 저녁 di sini bukan kata waktu. Dia kata benda dinner. Oke. 저녁을 먹어요. Saya makan malam. Oke. Selanjutnya lihat ke 이야기, cerita. 네. 자, 신타 씨는 서울대학교에 다녀요. 네, 서울대학교, Universitas Seoul. Dañoyo bisa diartikan pergi ke, tapi bisa juga fleksibel karena ini tempat kuliah, maka diartikan berkuliah di sini. Ya. 수업은 kelasnya 9시에 시작해요. 시작하다, mulai. Kelasnya dimulai pada pukul atau pada jam 9. 점심시간은 점심, siang. Sigan waktu. Alias maksudnya 점심 kan merujuk waktu makan ya. Jadi kalau waktu makan siang, 12시예요. 12시 bukan 12시. Du kalau kena satuan jadinya du aja ya. 12시예요. Maksudnya jam makan siang itu jam 12. 오후 수업은 오후 sore atau siang. Kelas siang 2시에 시작해요. Dimulai pada jam 2. Kelas siangnya dimulai jam 2. 수업은 kelasnya 5시 45분에 끝나요. 5 angka asli, 45분 angka sino. Kelasnya berakhir. 끝나다 berakhir, 끝나요. Pada jam 5.45 menit. 주말에 pada akhir pekan 수업이 없어요. Kelasnya itu tidak ada. 없다, tanya hilang, langsung jadi 없어요. 토요일에 pada hari Sabtu 집을 청소해요. 집을 청소해요. 집 rumah, 청소하다 membersihkan. Jadinya 청소해요. 오후 3시 jam 3. Bukan set시 tapi 3시 berubah ya. 오후 3시에 친구와 같이 카페에 가요. 친구와 dengan teman, 같이 bersama, 카페에 가요. Pergi ke kafe. 그리고 kemudian 일요일 오전에, 일요일 hari Minggu ya, 오전 sore ya. Pagi. 오전에 kemudian pada pagi Minggu atau pada Minggu pagi 수영을 해요. Boleh 수영해요 boleh, 수영을 해요 juga boleh. Ingat yang pemisahan tadi ya. Oke, enggak masalah. 저는 수영을 정말 좋아해요. Saya 수영, renang itu 정말 sangat 좋아해요, menyukai. 자, semoga bisa dipahami ya, 여러분. 그럼 여기까지 질문 있으면 물어보세요. silakan tanya kalau ada pertanyaan. 다음 주는 우리 시험할게요. kita akan sama-sama ujian ya. 자, 그럼 시험 준비 잘하세요. silakan persiapkan ujiannya. 이번 숙제도 잘하세요. silakan kerjakan juga tugas pekan ini dengan baik. 감사합니다.